Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Masmudi. Saya dari Prodi Studi Islam Interdisipliner Fakultas Dirasah Islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu manuskrip Islam klasik yang saya akses melalui perpustakaan digital. Manuskrip yang saya pilih berjudul Qawaid al-Islam wa Iman. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kaidah-kaidah Islam dalam kaidah-kaidah Islam dan iman. Dari judul saja kita sudah dapat mengetahui bahwa manuskrip ini membahas prinsip-prinsip dasar agama Islam, khususnya mengenai keimanan seorang muslim. Manuskrip seperti ini sangat penting karena menjadi bukti bahwa para ulama sejak dulu telah menyusun karya-karya untuk mengajarkan akidah kepada masyarakat secara sistematis. Lanjut kita masuk dalam halaman 2, yaitu selanjutnya saya akan memperlihatkan halaman manuskripnya. Pada halaman ini terdapat identitas manuskrip yang menjadi dasar informasi katalog. Berdasarkan katalog perpustakaan, manuskrip ini memiliki katalog ID 6237711101107001316 dan nomor naskah BR 418. Manuskrip terdiri dari 132 halaman. Setiap halaman berisi sekitar 14 baris tulisan Arab. Bahkan yang digunakan adalah kertas dengan jilid sederhana. Sampai saat ini pengarang maupun tahun penyalinannya belum dapat diidentifikasi secara pasti. Walaupun demikian, manuskrip ini tetap memiliki nilai sejarah karena telah digitalisasi sehingga masih dapat dipelajari oleh mahasiswa dan peneliti. Dalam manuskrip tersebut terdapat mukadimah. Biasanya itu setelah halaman judul kita memasuki bagian mukadimah atau pendahuluan kitab. Jika diperhatikan, susunan seperti ini sangat umum ditemukan pada manuskrip Islam klasik. Biasanya penulis memulai kitab dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah, yaitu sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu penulis biasanya membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sebelum masuk ke dalam pembahasan utama. Dalam tradisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas menulis ilmu dan dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah, sehingga selalu diawali dengan mengingat Allah. Kita masuk dengan halaman berikutnya, yaitu isi dari pembahasan. Awal dari pembahasan, kita mulai uraian yang disusun dalam bentuk paragraf-paragraf pendek. Dari judul manuskrip dapat dipahami bahwa fokus utama pembahasan adalah mengenai dasar-dasar Islam dan iman. Penulis menyusun penjelasan secara bertahap sehingga pembaca dapat memahami konsep-konsep dasar keagamaan sebelum mempelajari pembahasan yang lebih dalam. Cara penyusunan seperti ini merupakan ciri khas kitab klasik, yaitu dimulai dari konsep yang paling mendasar, kemudian berkembang kepada penjelasan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran akidah tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi harus dibangun secara bertahap agar pemahaman seorang benar-benar kuat. Saya tidak bisa membacakan semuanya karena di sini juga banyak halamannya, sekitar sampai 118, akan tetapi saya akan membacakan inti-intinya langsung dari halaman tengah. Saya ambil dari halaman 68. Mari kita lihat dari bagian tengah manuskrip. Pada halaman ini tampak bahwa tulisan masih menggunakan format yang sama.
yaitu tulisan Arab dengan jumlah baris yang relatif tetap pada setiap halaman. Tidak terdapat ilustrasi atau gambar ya, sehingga seluruh isi manuskrip ini benar-benar fokus pada penjelasan teks. Hal ini tuh menunjukkan bahwa karya-karya ulama pada masa lampau itu lebih menitik beratkan pada penyampaian ilmu dibandingkan unsur visual atau gambar. Selain itu, susunan kalimat yang ringkas menunjukkan bahwa manuskrip ini kemungkinan digunakan sebagai bahan pembelajaran atau pegangan dalam proses pengajaran di lingkungan pendidikan Islam pada masa lampau. Karena kalau kita ketahui pada masa para ulama yang dulu itu, kajian-kajian Islam itu secara majelis itu berkumpul, sehingga bukan menampilkan format-format gambar, akan tetapi lebih dengan konsep pendidikan yang ada di dalamnya. Semakin ke belakang dan ke belakang, pola penulisan manuskrip tetap konsisten. Hal ini diperlihatkan bahwa penulis memiliki metode penyampaian yang teratur. Dalam tradisi penulisan kitab klasik, penyusunan seperti ini bertujuan agar pembaca dapat mengikuti alur pembahasan secara sistematis tanpa kehilangan keterkaitan antar bagian. Dari manuskrip ini kita juga dapat melihat bagaimana ulama terdahulu sangat memperhatikan ketelitian dalam menyalin naskah, sehingga tulisan tetap rapi meskipun seluruhnya ditulis secara manual. Lanjut dari slide-slide yang bagian akhir, pada intinya ya, saya menjelaskan secara ringkas. Kita lanjut ke halaman 100. Memasuki bagian akhir manuskrip ya, kita dapat melihat bahwa bentuk penulisan tetap dipertahankan hingga halaman-halaman terakhir. Mulai dari awal muqaddimah sampai akhir penulisan itu tetap konsisten dalam penulisan, tetap dipertahankan hingga akhir. Hal ini kenapa sih? Hal ini menunjukkan konsistensi penyalinan dalam menjaga kualitas naskah. Dari keseluruhan manuskrip, kita dapat dipahami bahwa kitab ini disusun untuk memperkuat pemahaman mengenai dasar-dasar agama Islam dan keimanan. Walaupun ditulis berabad-abad yang lalu, nilai ilmiah manuskrip ini masih tetap dapat dipelajari sampai sekarang. Pada penjelasan inilah bagian yang paling akhir ya. Halaman terakhir biasanya menjadi penutup dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan penulis. Dari manuskrip ini kita memperoleh gambar mengenai bagian ulama terdahulu menyusun karya ilmiah secara sistematis dengan tulisan tengah yang rapi dan menggunakan Arab klasik. Menurut manuskrip ini seperti ini ya, bukan hanya memiliki nilai keagamaan tetapi juga nilai sejarah, filologi, dan kebudayaan Islam. Oleh karena itu, pelestarian manuskrip sangat penting dan sangat dilindungi agar generasi berikutnya tetap dapat mempelajari warisan intelektual Islam. Sebagai kesimpulan, manuskrip Qawaid al-Islam wa al-Iman merupakan salah satu manuskrip Islam klasik yang membahas prinsip-prinsip dasar Islam dan keimanan. Walaupun informasi mengenai pengarang dan tahun penyalinannya belum diketahui secara pasti, manuskrip ini tetap memiliki nilai ilmiah yang tinggi karena menunjukkan tradisi penulisan dan penyebaran ilmu dalam dunia Islam. Melalui manuskrip ini kita juga belajar bahwa menjaga dan mengkaji naskah-naskah klasik merupakan salah satu cara untuk melestarikan warisan intelektual Islam agar tetap bermanfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian penjelasan yang saya
sampaikan mengenai manuskrip Qawaid al-Islam wal al-Iman. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.